kelihatan jelas. Jelas. Alhamdulillah Ustaz. Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas. Ini Zoom ini tanya jawab. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Suara jelas Ustaz. Nggih. Ya. Ini saya ini sebagai keynote saja atau ya. tanya jawab. Nggih. Sebagai keynote speaker. Antum sebagai keynote. Soalnya ada pada waktu yang sama ini saya juga ada acara. Oh iya Ustaz. Iya. Antum sebagai keynote speaker nanti dilanjutkan. Ya, antum sebagai keynote speaker sekitar 30 menit untuk memberikan arahan dan wajangan kepada peserta semuanya. Setelah itu dilanjutkan oleh 3 pemateri, yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Ahmad Suharto, Ustadz Ahmad Saifullah, dan Ustadz Munifat Tamimi. Ustadz, setelah itu kami mohon izin Ustadz untuk memulai acara pada sore hari ini Ustadz. Boleh? Siap. Jazakumullah Ustadz. Saya sudah siap dan menyiapkan. Masya Allah. Jazakumullah kasirun ala khudurikum Ustadz. Masya Allah. Nahnu mabsutin bi khudurikun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya saya dari pesantren ke pesantren, dari santri ke santri, dari masjid ke masjid. Kampus. Mohon maaf Ustaz, Sekpim suaranya termute Ki Hasan. Mohon dibuka kembali Ustaz Sekpim. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Yang mengikuti acara hari ini IKPM seluruh dunia insya Allah hadir Ustaz. Mendoakan pondok, mendoakan antum dan kita semuanya mudah-mudahan. Kami mulai acaranya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Antum Eko sekarang posisinya di mana? Oh, saya posisi di Birmingham, Inggris, Ustaz. Oh, Birmingham ya? Ah, iya. Tempat badminton itu ya? England ya? Enjoy, Ustaz. Ada England ada di situ ya? Ya ada sedikit kemarin permasalahan tentang policy di UK government di sini, Ustaz. Ya betul. Yeah. Gak apa-apa. Yeah. Oke. Mulai saja? Ya, alhamdulillah. Kami mulai. Jazakumullah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqa kulla syai'in faqaddaru taqdira. Ahmaduhu ta'ala wa syukuruhu wa atubu ilaih. Ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa hayyakum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadata ru'asal mahad al-kiram bil khusus Kiai Al-Hajj Hasan Abdullah Sahal wa al-masyayikh ya, Bapak-bapak guru senior, Bapak guru masyayikh yang tidak kami sebutkan, para alumni yang menghadiri Zoom Al-Mukarramun dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini 19 April kami mohon yang mengikuti acara ini sebelum kami beri kesempatan untuk berbicara tolong di-mute semuanya untuk hikmatnya acara pada sore hari ini. Alhamdulillah pada hari ini hari ke-7 puasa Ramadan, kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim pada webinar seri kedua tentang sejarah Pondok Gontor akan berusia 100 tahun. Seberapa banyak pengetahuan kita tentang sosok Trimurti pendiri Gontor. Setiap dari kita punya pandangan masing-masing tentang sosok Kiai Haji
Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Syarkasi. Semoga beliau almarhum pendiri Pondok Medar Gontor mendapatkan pahala yang paling banyak, yaitu syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira simpelnya yaitu ketiganya adalah gabungan serasi antara kekuatan spiritualitas, organisatoris, dan pendidik sejati. Keserasian tersebut tercermin dalam sebuah mahakarya Trimurti berbentuk nilai, filsafat, kultur yang hingga kini masih mentradisi di Pondok Medar Darussalam Gontor. Pertanyaannya, dari mana Trimurti mendapatkan inspirasi untuk membentuk nilai-nilai tersebut? Ya, salah satu cara untuk mengerti jawabannya adalah dengan mengkaji genealogi berdirinya Pondok Medar Darussalam Gontor yang jadi mahakarya Trimurti hingga kini. Oleh karena itu, pada hari yang sangat istimewa ini, kita akan mendengarkan dan mengikuti diskusi atau webinar ini dengan judul Trimurti, Genealogi Berdirinya Pondok Medar Darussalam Gontor. Alhamdulillah pada sore hari ini, ayahanda kita, pimpinan Pondok Medar Darussalam Gontor, Kiai Hasan Abdullah Sahal, berkenan rawuh dalam webinar ini, dan nanti beliau akan insya Allah tentang Trimurti sekitar 30-40 menit. Ahmad Soeharto, Ustadz Ahmad Syaifullah, Ustadz Munif Tamimi. Tidak layak untuk kami perpanjang, mari kita mulai acara pada sore hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufadilu Ustadana Kiai Hasan Abdullah Sahal li ilqai al-kalimat mashkuran. Mohon sekpim untuk unmute Kiai Hasan. Tafadhol Ustaz. Waktu dan kesempatan kami unmute sudah. Silakan kepada Kiai Hasan. Masuk suaranya? Sudah Ustaz. Masuk Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah Ustaz. Oke, monggo Ustaz. Sudah terdengar. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa ma lahu min mudil. ومن أضل الله وما له من هادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم خير تحية في العالمين أسمى سلام في العالمين تحية الإسلام Tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini mahal sekali karena saat ini biiradatillahi wa qudratihi wa iradatihi. Saya tidak mengatakan kebetulan, saya termasuk sisa-sisa abna Trimurti yang masih dikaruniai umur. Maka saya pentingkan ini karena apa? Untuk meyakinkan kepada generasi, termasuk yang ikut Zoom meeting pada saat ini. Langsung saja, ini jangan dipelintir, jangan disebarluaskan, jangan saya harap jangan diviralkan di sana kemari, karena saya ingin internal bagi kita agar kita lebih bebas dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang mahal yang biasanya tidak disampaikan di luar forum kita. Paham dong? Paham dong? Fahimna Ustaz.
Ustaz. Musik iya. Menurut saya yang mengikuti hidup ini 73 akan 74 tahun. Kalau dihitung dari saya sadar hidup umur 5 tahun, 6 tahun itu saya masih ada ingat bayangan-bayangan dan sebagainya. Jadi kalau dikurangi 6 tahun, saya melihat sejarah pondok ini 60 lebih tahun, 60 tahun lebih sejak zaman saya SD mengikuti perjalanan pondok ini dan mendengarkan nasihat pidato dan arahan-arahan sejak zaman saya masih SD, dan betapa menambah keyakinan saya dan kami bahwasanya dengan tidak melihat suatu kesombongan, insya Allah bukan takabur, bukan riak, tetapi cukup saya katakan sebagai syukur bahwasanya menurut saya dan mungkin banyak orang seperti saya, insya Allah hidup paling benar, paling nyaman, paling enak, lasiyama pada saat-saat ini adalah di pesantren. Why? Mengapa kira-kira? Jawabannya tidak cukup dengan ucapan, juga tidak bisa diterangkan dengan tulisan. Saking panjangnya, mengapa saya mengatakan kehidupan yang paling benar dan paling nyaman saat-saat ini adalah di pesantren. Minimal bisa mengatakan benar dengan benar, yang salah dengan kata-kata yang salah, mengatakan salah itu salah, benar itu benar. Di samping itu, di saat ini kita mencari dan menemukan kebenaran sulit sekali, dan insya Allah alhamdulillah pondok kita masih dalam jalan kebenaran. Jadi panjang sekali kalau dijawab mengapa saya katakan hidup paling benar dan paling nyaman ada di pondok. Itulah tadi, kita bebas menjalankan apa kita sendiri, dan alhamdulillah banyak orang mengerti kita semuanya. Maka saat ini rahasia, tapi cukup untuk kita ketahui saja meskipun banyak yang tahu. Kebenaran yang kita temui dan kenyamanan yang kita alami ini, banyak orang yang iri, heran. Kok bisa? Ada yang positif, ada yang negatif. Artinya ada yang iri positif, ada yang iri negatif atau dengki. Bahkan karena satu dan lain hal, ingin bagaimana mereka membuat seperti kita, atau kalau bisa supaya kita itu tidak ada. Naudzubillah. Saya katakan begini karena apa? Karena kita dalam keadaan seperti begini masih bisa menikmati hidup ini, menikmati pondok kita dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, tetapi kita, atau saya katakan, itu yang mahal. Kedua, kita sampai sekarang alhamdulillah sebagaimana yang disampaikan selalu ditekan oleh bapak-bapak kita, pondok kita ini tidak bisa dibeli karena nilai-nilainya tidak bisa dibeli. Dan kita ingat, segala sesuatu itu kalau sudah bisa dibeli berarti murah. Kata-kata ini mahal sekali. Segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang
atau keduniaan itu murah. Alhamdulillah pondok kita menurut informasi yang masuk yang tidak bisa dibeli. Mengapa? Inilah pondok kita dengan kehidupan yang muamalah, muasyarah, dan mukhalafah berjalan terus sampai 70 tahun ini, 90 tahun berdirinya pondok ini, lebih tetap pakai itu semuanya. Alhamdulillah pendidik-pendidik kita konsisten dengan apa yang diucapkan. Zaman sekarang ini mencari orang yang omongannya dengan perbuatannya sama itu sudah jarang terdapat, sukar dicari. Tapi alhamdulillah dengan kecerdasan nurani pondok ini alhamdulillah masih bisa selamat, aman, dan dengan cara-cara kita semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik. Memang resikonya tidak mudah. Resiko mempertahankan identitas tidak mudah. Namanya saja identitas, apalagi zaman sekarang identitas harus dikesampingkan, kalau perlu harus dibuang. Padahal manusia tanpa identitas itu bukan manusia. Bagi kita, manusia tanpa identitas adalah bukan manusia. Maka saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini berbicara tentang sejarah. Sejarah Trimurti. Saya tidak pernah melihat atau membaca kitab dari hadis atau dari Rasulullah mewasiatkan agar agar sejarah hidup dia itu ditulis. Coba tolong apa ada wasiat Rasulullah nanti kalau saya mati sejarah saya supaya ditulis. Coba direnungkan. Rasulullah tidak pernah mendengar itu. Yes, Tetapi yang ditambahkan oleh Rasulullah, taraktu fikum amraini. Ini dia. Ada yang riwayat syai'aini, yang riwayat lagi amraini. Tidak mengatakan taraktu fikum sejarahku, siroti, dan sebagainya. Jadi yang suruh mengabadikan adalah nilai-nilai misi risalah Rasulullah SAW. Ada satu hal. Betul, cepat sekali waktunya ya. 12 menit juga. Ada satu hal. Biar saya saja. Islam mempunyai banyak sekali keistimewaan. Mazaya. Saya sampaikan mazaya yang kecil, tapi antum kira-kira kurang memperhatikan. Di dalam Islam itu yang ada sekarang ada ilmu ansab. Nasab. Di agama lain tidak pernah memikirkan nasab. Yang ada dia dari Timur Tengah, dari Barat, Timur dan Barat. Tapi antara nasab ke atas tidak seperti Islam memperhatikan ilmu ansab. Sampai orang-orang memperhatikan nasab. Saya di luar negeri ada mengatakan nasab saya itu ada yang nulis bin sampai berapa itu yang tulis. Sampai di Arab sendiri namanya dari Adil bin itu mereka memperhatikan kali. Inilah di antara ciri-ciri kebaikan keistimewaan Islam adalah ilmu ansab. 2 yang tidak ada di luar ilmu isnad. Tidak ada ucapan dari Isa atau pastor langsung atau dari seorang yang mengatakan dari fulan, dari pastor, dari Nabi Isa. Tidak ada. Islam mempunyai ilmu isnad. Dan satu lagi, Islam mempunyai mazhab yang ketiga, ilmu i'rab. Nah ini.
Jadi kalau Indonesia itu makan dengan makan sama. Kalau di sana kemarin, sekarang, nanti makan. Tapi bahasa Arab tidak ada i'rab, fathah, kasrah, dhamma, sukun dan sebagainya. Ilmu i'rab itu ada di mazhab kita. Mazhab ini ya tidak wajib mutlak semuanya itu. Tetapi kita mazhab mempunyai mazhab ini, dan yang sekarang kita bicarakan adalah al-ansab. Mengapa kita mempelajari ansab? Ansab juga dianggap di dalam Islam, dipakai dalam diperhatikan dalam Islam. Kalau kita mencari istri, atau mencarikan istri anak, atau mencari istrinya cucu, lihat dulu nasabnya juga. Berarti ilmu ansab itu ada perlunya juga. Dan itulah Islam. Saya kira di luar tidak banyak memperhatikan ini. Dan ini perlu kita tegakkan. Dan yang penting bagi saya, tidak untuk pribadinya. Jadi dalam menulis sejarah Trimurti, pendiri Pondok Modern Darussalam Bongkol, yang penting bukan hanya pribadinya saja, pribadinya biasa dan bagainya, riwayatnya biasa seperti yang telah ditulis itu 3 orang yatim diasuh oleh seorang janda yang tidak kaya dan hanya mempunyai tanah sejengkal dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang penting dalam penulisan ini, dalam merenungkan kisah 3 anak kecil yang mendirikan pondok, meneruskan perjuangan bapaknya ini. Di samping sudah menceritakan tentang sejarah pribadinya adalah asbabun nuzul, asbabul wurud, asbabul wujud. Asbabul nuzul itu Quran, asbabul wurud itu hadis, asbabul apa yang untuk orang-orang tahu, asbabul al-aqwal itu qarinah dan sebagainya. Saya tidak coba kamu cari sendiri nilai-nilai pondok, sejarah nilai-nilai pondok. Sejarah nilai-nilai pondok, mengapa Pancajiwa itu ditegakkan? Mengapa ada Pancajama? Jadi, setelah kita berpikir, siapa Ahmad Sa'ad, siapa Zainuddin Fanani, siapa Imam Zarkashi, ini harus kita tahu sejarah nilai-nilai sehingga munculnya itu semua. Sejarahnya bagaimana? Sebab 3 orang ini mempunyai kesamaan yang kuat, yaitu anti kekafiran, anti penjajahan. Saya tahu ada 2, dan kalau 2 ini tidak ada, pernah saya katakan pondok pesantren yang tidak anti kafir itu palsu, pondok pesantren yang tidak anti penjajah dan penjajahan itu palsu. Karena apa? Itu sudah menjiwa, khususnya bagi bapak-bapak kita, Kiai Ahmad Sa'ad, Kiai Zainuddin Fanani, Kiai Imam Zarkashi. Dengan kekuatan kepribadian yang ada, bersatu untuk membangun kembali pondok yang pada waktu itu dibilang sakaratul maut karena ditinggalkan oleh bapaknya Kiai Santoso Anomersolid. Maka tentunya kita harus tahu Rasulullah sendiri tidak mau sanjung-sanjung. Lata turuni, lata berubi dini itu lata turuni banyak sekali. Rasulullah tidak suka disanjung-sanjung. Maka yang penting bukan menyanjung-nyanjung Trimurti. Saya ingin antum masih ada kerjaan lain lagi, yaitu asbabun nuzul, nilai-nilai pondok. Nilai pondok, sistem pondok yang dicanangkan dan didirikan oleh Trimurti ini. Maka usikum ayah ya. Pada waktu yang sempat ini, yang termasuk sesempit ini, saya ingin menyampaikan pada antum, kita mempunyai tugas bahwasanya pondok ini pondok yang mempunyai spesifikasi
yang perlu diabadikan dan insya Allah sampai kiamat. Sampai lihat piagam penyerahan wakaf pondok modern Darussalam Banten. Nilai-nilai yang ada itu adalah untuk diteruskan oleh generasi yang akan datang. Maka usikum wa iyaya. Khususnya periode generasi keempat, kelima, keenam. Jangan keempat, lima, enam. Generasi ketiga saja. Supaya dikasih wasiat agar jangan untuk menjunjung-junjung, untuk mengangkat-ngangkat pribadi Trimurti, para pendiri pondok, tetapi nilai-nilainya itu dan mengambil kepribadiannya yang bapak-bapak itu semuanya. Sebab itulah kepribadian itulah yang mencetuskan nilai-nilai, dan nilai-nilai itu datang dari 3 orang yang berkepribadian. Usikum wa iyaya. Maka pembinaan pondok dengan cara ma'asyarah dari itu, ma'amalah, ma'asyarah dan mukhalatah untuk menegakkan Islam di tengah-tengah perang. Kenapa? Berdirinya pesantren itu di tengah-tengah penjajahan. Kalau saya mau sombong atau egois, negara Indonesia tidak merdeka kalau tidak ada pondok pesantren. Saya tidak mau didebat lagi. Negara Republik Indonesia tidak akan ada kalau tidak ada pesantren. Kalau tidak ada pemberontakan dari kaum santri. No question, no discussion, no other option, no compulsion. Saya mengatakan itu kenapa? Sampai sekarang saya tetap yakin. Siapa yang anti penjajah kalau enggak pesantren? Siapa yang anti kebodohan dan pembodohan kalau bukan pesantren? Siapa yang tidak anti kekafiran kalau bukan pesantren? Maka ya mudah-mudahan ya jangan dispiral ya. Jangan dispiral, jangan diobral. Yang jelas fanatisme saya, ta'assub saya bahwasanya inilah Indonesia. Makanya kalau ada orang mencurigai pesantren tentang republik ini harus berhadapan dengan pondok pesantren. Karena pondok pesantren sumber daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya 3 orang pendiri pondok ini semuanya bertekad untuk membina umat. Zaman ini satu hal, zaman Belanda kita musuhnya Belanda, tapi kita tidak memusuhi karena kita mendidik. Zaman kemerdekaan, ya kan, kita tidak mengganggu orang yang memerdekakan, tapi kita juga bersama membina bangsa. Sampai zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Gus Dur, zaman ini sampai sekarang ini, kita tidak pernah memusuhi siapa-siapa. Dikatakan musuh terserah, tapi kita tidak memusuhi siapa-siapa. Yang kita musuhi adalah kekafiran dan penjajahan, dan kita tetap tidak memusuhi karena kita tidak memusuhi, tetapi kita adalah mendidik bangsa ini. Mendidik. Inilah 3 orang ini mempunyai pedoman. Harus dipinterkan dulu. Karena rakyat kita ini masih perlu kemerdekaan. Maka setiap waktu, selama waktu saya jadi santri dulu itu, selalu dikatakan, wah itu penyakit penjajahan. Itu penyakit penjajah. Wah itu penjajah, itu model penjajahan ya gitu. Saya ditanamkan setiap ada sesuatu yang tampaknya tidak cocok dengan kehidupan, kebersamaan, kemerdekaan, keislaman dan sebagainya, selalu diingatkan itu penyakit penjajah, dan penjajahan. Saya kira saya cukupkan ini saja supaya antum lebih bebas berbicara lagi. Inilah tadi yang saya inginkan supaya kita sama menyamakan persepsi tentang pondok dan ke pondok modernan. Saya ingin keluarga besar pondok modern Darussalam Banten ini persepsinya sama terhadap Trimurti, terhadap Batak, kepribadian sampai nilai-nilai sampai sistem yang ada ini, dan untuk meneruskan Gontor 1 abad dan terus abad-abad berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Min sayyidil muslimin min kulli dam. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
ulaika alladziina hadahumullahu wa ulaika humul albab. Wa ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladziina yahduna bil haqqi wa bihi yahdilun. Amin amin ya rabbal alamin. In ahsantu fa min Allah wa taufiqi wa in asatu min nafsi wa taqsiri wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Kiai Haji Hasan Abdul Sahal atas nasihat, wawasan dan wajangan antum pada sore hari yang berbahagia ini. Ada 3 hal yang kami nasihat antum. Pertama, yaitu acara ini kenapa mahal? Karena ya kita bersyukur ya karena hidup atau mungkin apa istilahnya itu kita berada di pesantren hanya bisa ditulis dengan kata-kata dengan tulisan ataupun dengan ucapan, karena di sini penuh dengan nilai, value, filsafat hidup yang harus kita jaga, termasuk dalam menjaga kebenaran yang terus harus kita jaga dan lestarikan, termasuk kebebasan yang harus dalam melakukan sesuatu yang patut kita jaga terus. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda ya dianjurkan tidak hanya untuk mempelajari nilai, value ataupun sistem atau nilai yang telah diajarkan, telah ditanamkan oleh para pendiri kita atau Trimurti, tapi kita juga yang penting yaitu meneruskan ya untuk menelaah Trimurti. Selain mempelajari kemudian menelaah, kita juga terus menjaga yaitu piagam pondok yang telah diwariskan oleh Trimurti, terus dijaga dan dilestarikan ataupun dikembangkan ya, ide-ide kemudian amanah beliau yang mungkin masih dalam tahap proses dan sedang dikerjakan. Semoga hal-hal yang penting ini dapat bermanfaat bagi kami dan seluruh peserta. Ustadz, kami mohon izin untuk menginformasikan bahwasanya yang hadir pada kali ini Ustadz, yaitu selain daripada kiai-kiai daripada masyayikh, kiai-kiai alumni pondok alumni, kemudian dari banyak alumni tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Alhamdulillah semuanya mendoakan, ikut mendoakan antum, pondok pesantren, pondok kita dan seluruh pimpinan pondok modern dan asatidz dan santri kita semuanya Ustaz. Jazakumullah ala husni hudurikum Ustaz. Kami mohon izin Ustaz ya, untuk meneruskan acara ini dengan memulai yaitu Ustaz Soeharto, Ustaz Ahmad Saifullah dengan Ustaz Munif At-Tamimi. Yang pertama kami persilahkan Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Soeharto untuk memaparkan presentasinya sekitar 10 menit, nanti Ustaz Saifullah juga 10 menit, kemudian Ustaz Munif At-Tamimi juga 10 menit, nanti akan disambung tanya jawab. Jazakumullah katsiran. Al-waktu iyakum. Terima kasih atas waktunya. Tes suara bisa masuk? Alhamdulillah Ustaz, sautukum wadih. Ya. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah fala hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Al-Mukarram Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ayahanda Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, para masyayikh, asatidz yang mengikuti Zooming dan webinar ini. Sebuah kesyukuran yang besar, sebuah kenikmatan di bulan Ramadan kita dipertemukan melalui webinar untuk membahas hal-hal yang juga sangat penting berkaitan dengan sejarah Pondok Modern Darussalam Gontor. Kami merasa betul-betul mendapatkan sebuah penghormatan untuk ikut memberikan kontribusi
dalam acara ini. Sementara itu kami juga merasakan keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang kami miliki, terutama bila berkaitan dengan Trimurti. Hal itu karena ketika kami dulu masuk Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1981 dan tamat tahun 85 di KMI dan seterusnya, kami menemukan Trimurti yang terakhir, yakni Kiai Haji Imam Zarkashi. Sementara itu Trimurti yang pertama dan kedua, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, beliau sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih pada kesempatan kali ini, tema yang diamanahkan kepada saya untuk membahas tentang Kiai Haji Ahmad Sahal. Tentu wawasan dan pengetahuan kami sangat terbatas, tapi akan kami coba. Para ikhwah yang berbahagia, hari ini kita bisa webinar, moderatornya dari Birmingham, salah satu pembahasnya dari Australia, Masya Allah. Kita ingat kata-kata Kiai Haji Ahmad Sahal. Beliau pernah mengatakan bahwa Indonesia tegal sawahku, Asia pelataranku, kurang lebih begitu. Kemudian Eropa dan Amerika adalah pelanconganku. Itu kata-kata yang luar biasa, visinya jauh ke depan, mendahului zaman. Dan tentu saja berasal dari seseorang yang mempunyai optimisme, pandangan jauh ke depan. Dan saat ini kita sama-sama melihat, menyaksikan ada Ustadz Eko yang di Birmingham, ada Ustadz Saifullah yang ada di Australia, dan masih banyak lagi para alumni yang juga mengikuti webinar ini dari berbagai pelosok dunia. Gontor mendidik dunia, Masya Allah, luar biasa. Kita juga kalau melihat sekarang ini perkembangan kampus Pondok Modern Darussalam Gontor yang di Ponorogo, kemudian berkembang juga di Kediri, di Banyuwangi, di Magelang, sampai di Lampung, di Sulit Air, di Riau, dan seterusnya, sampai di Poso, di Kendari. Kita juga pernah mendengar kata-kata Pak Sahal. Kita menyebutkan Pak Sahal begitu, karena dulu akrabnya beliau dipanggil Pak Sahal. Pak Zar juga begitu, lebih akrab begitu. Pak Sahal juga mengatakan ketika santri masih sedikit, jangan dikira Gontor ini hanya ada di desa Gontor. Nanti Gontor akan berkembang ke timur sampai Gunung Bayangkaki dan ke barat sampai Gunung Gombak. Gunung Bayangkaki, Melarak itu ke timur sedikit. Gunung Gombak itu Gontor 2 Putra ke barat sedikit. Tapi ternyata ungkapan beliau itu oleh Allah kemudian mendapatkan taufik lebih luas. Bukan hanya sampai Bayangkaki atau Gunung Gombak, tetapi Gontor telah berkembang ke timur jauh ke Poso, ke Kendari, kemudian ke barat sampai ke Aceh. Itu ungkapan-ungkapan visioner, futuristik dari para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, khususnya Pak Sahal. Bagaimana beliau mempunyai wawasan yang sedemikian rupa. Kalau kita berbicara masalah genealogi, ini kebetulan sekali belum banyak tulisan atau belum ada buku yang diterbitkan secara khusus tentang Pak Sahal. Tentang Pak Zar sudah Pak Fanani mempunyai banyak buku dan tulisan. Mungkin masih sangat terbatas. Tapi pada kesempatan kali ini mari mencoba kita sedikit melihat ke dalam bahwa Pak Sahal yang dilahirkan pada tanggal 22 Mei 1901 kemudian juga sempat mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya yaitu Kiai Santoso Anombesari kurang lebih 17 tahun. Ya, benar. Itu ternyata itu anak-anak itu salah. 22 Juni. Oh, oke. Dia dua minggu setelah Bung Karno. Oh, iya. Ya. Semuanya biar tahu ya, Juni ya. Nah. Ya. Siap Ustaz. Kita 22 perbaiki. Juni. Kita perbaiki Ustaz. 1901 beliau mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya, yakni Kiai Santoso Anombesari kurang lebih 17 tahun. Jadi kepribadian beliau, wawasan beliau ke depan, tekad beliau, tauhid beliau yang seperti itu, tentu saja genealoginya dari mana? Dari pendidikan orang tuanya. Dari bapaknya yang kiai.
Dan Kiai Hasan juga pernah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa itu ada keterpanggilan. Naluri dari anak turun kiai, dzurriyyah kiai, tentu saja perjuangannya juga ingin menjadi kiai atau keterpanggilannya ingin mendirikan pesantren. Jadi keterpanggilan itu. Jadi membentuk watak beliau, kepribadian beliau, idealisme beliau selama Apa Ustaz antum termute Ustaz. Ustaz Suharto, antum termute, mohon dibuka. Ya. Oh ya, mohon maaf. Ya. Jadi tentu saja beliau selama 17 tahun dibimbing langsung oleh orang tuanya, Kiai Santoso Anambesari, dan itu pembentukan masa-masa pembentukan yang luar biasa. Dan setelah itu dilanjutkan oleh pendidikan keteladanan yang luar biasa dari perjuangan seorang ibu, yakni Ibu Sudarmi, yang mendidik putra-putranya, terutama Trimurti Muda ketika itu, untuk belajar di berbagai tempat sehingga berhasil. Jadi yang pertama di sini kita bisa melihat bahwa pengaruh dan pendidikan orang tua luar biasa. Dan kalau pepatah Arab mengatakan bahwa ro'akuli azimin imro'ah, di balik kesuksesan seorang yang hebat tentu ada seorang wanita. Seorang wanita itu bisa ibunya, bisa istrinya, bisa saudara perempuannya, bisa putrinya. Di sini kita melihat diantaranya adalah Trimurti Muda ketika itu mendapatkan pendidikan bimbingan dari ibunya yang luar biasa, Kiai Santoso Anambesari. Berikutnya beliau juga mendapatkan pendidikan yang cukup komplit, karena kalau kita melihat dalam biografinya, beliau sempat sekolah Ongko Loro, setelah itu kemudian di berbagai pesantren yang ada di Ponorogo, ada pesantren Kauman, pesantren Joresan, Josari, Durisawu, kemudian juga Siwalan Panji Sidoarjo, Termas Pacitan, dan kalau boleh saya tambahkan termasuk Langitan insya Allah, karena tahun 90 saya bersama Ustadz Fairuz itu silaturahim ke pesantren Langitan, dan di sana ditemui langsung oleh Kiai Ahmad Fakih rahimahullah, dan ketika itu beliau bercerita bahwa Mbah Sahal juga pernah nyantri di Langitan. Dengan demikian beliau sudah melanglang buana belajar di berbagai pesantren. Kami mendengar tadi sanadnya insya Allah mutasil dari Pak Yai Hasan. Beliau pernah bercerita bahwa dulu sekali Pak Sahal itu setengah guyonan barangkali bicara dengan teman-temannya bahwa kelak saya akan buat pesantren di mana anak-anakmu akan disekolahkan di pondok saya. Artinya beliau sejak semula sudah mempunyai obsesi bahwa lembaga pendidikan pesantren salaf yang beliau belajar dan tekuni ketika itu telah memberikan jasa kontribusi yang luar biasa, tetapi untuk ke depan tampaknya dibutuhkan lembaga pendidikan pesantren yang lebih maju lagi, lebih visioner dan lain sebagainya. Dan beliau yang mulai perintisan itu. Para ikhwah dan akhwat fillah, kemudian kalau kita juga melihat apa yang sudah dirintis oleh Pak Sahal pada tahun 1926, usia beliau sekitar 25, ini bermula dari TA, Tarbiyatul Atfal, dan setelah itu juga beliau mendirikan berbagai macam organisasi, dari TA, kemudian ada Pandu Bintang Islam Ribata, kemudian juga kursus kader dan barisan mubalighin, demikian pula menjadi ketua Ikatan Taman Perguruan Islam yang membawahi sekolah-sekolah TA di berbagai wilayah di Ponorogo. Demikian pula beliau juga mendirikan organisasi pelajar Islam yang diberi nama Raudhatul Muta'allimin dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun KMI ketika itu belum didirikan, tetapi yang ada TA, tetapi isi daripada pendidikannya sudah merupakan pendidikan yang komprehensif. Pendidikan yang bukan semata-mata tafakuh fiddin dalam ilmu-ilmu keagamaan dan kitab-kitab turos, tetapi pendidikan pemuda yang digembleng untuk menjadi kader-kader pemimpin masa depan. Karena kalau kita melihat, tampaknya memang masa depan itu ada di tangan pemuda.
Dan beliau menyiapkan para pemuda sedemikian rupa. Dan itu diwujudkan ketika adik-adik beliau sekolahkan sampai ke Solo, sampai ke Jogja, sampai ke Padang Panjang. Dan ketika Pak Zar selesai sekolah dari Solo pun, kemudian Pak Sahal mengujinya. Pak Sahal kemudian berkata, kalau hanya begitu saja ilmu yang kamu pelajari, aku ya wis iso. Jadi cari yang lain, tidak cukup. Menunjukkan betapa beliau mempunyai obsesi bahwa ke depan Gontor ini harus berbeda dalam tanda kutip, mempunyai sentuhan-sentuhan pendidikan yang berbeda dari pesantren-pesantren yang ada ketika itu. Dan alhamdulillah ketika di menjelang tahun 36, menjelang perpulangan Kiai Haji Imam Zarkashi, kalau tidak salah cerita Ustadz Amal Fatullah Zarkashi, di Pagar Alam, ketika itu bertemulah Trimurti bertiga, termasuk Pak Zainuddin Fanani, dan beliau bertiga merancang konsep pendidikan seperti apa di Gontor. Dan tampaknya disitulah dirancang konsep pendidikan pesantren modern seperti yang kita lihat saat ini Gontor berkembang sedemikian rupa. Yang indah adalah yang diwariskan kepada kita kebersamaan, pengorbanan, dan ketawaduan. Di mana seperti disampaikan Kiai Hasan tadi, tidak ada dari salah satu Trimurti yang ingin menonjolkan diri. Dan kita dilarang untuk mengkultuskan satu dengan yang lainnya. Beliau mengajarkan kepada kita sebuah kebersamaan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dengan prinsip-prinsip yang kuat, tapi ternyata beliau bisa padu, dan akhirnya terjadilah Pondok Modern Darussalam Gontor ini. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita semuanya adalah bahwa alhamdulillah Pondok Modern Darussalam Gontor yang diwariskan kepada kita semuanya memang tidak cukup diperjuangkan oleh satu atau dua generasi atau bahkan 3 generasi, tapi memang Gontor ini perlu diperjuangkan ila yaumil qiyamah, membutuhkan generasi demi generasi yang berjiwa besar, yang betul-betul memahami nilai-nilai perjuangan. Dan masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari bersama dalam hal ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mungkin tidak banyak hal yang baru, tapi saya berbesar hati karena insya Allah ini nanti akan mendapatkan masukan-masukan yang banyak sekali dari peserta webinar yang lain. Aku qouli hadza, mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah katsiran Ustadi Al-Hajj Ahmad Soeharto atas paparan antum yang sangat bernas, sangat syumuli tentang bagaimana syakhsiah kemudian sejarah bagaimana Kiai Haji Ahmad Sahal belajar dari mulai awal sampai sekarang yang mempunyai visi, kemudian mempunyai misi yang sangat yang sangat tidak hanya untuk tingkat lokal tapi untuk mendunia, untuk mendirikan suatu pendidikan. Selanjutnya karena waktu juga terbatas, masih ada Ustadz Saifullah yang akan sedikit mengupas tentang sejarah daripada Ustadz Ahmad Kiai Haji Ahmad Fanani, kemudian nanti setelah itu Ustadz Munif untuk mengupas tentang sejarah Kiai Haji Imam Zarkashi. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz Ahmad Saifullah untuk melanjutkan pemaparan tentang genealogi Kiai Haji Fanani. Tafadhol. Syukran jazil Ustadz Eko atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan kiai kita, ayahanda kita, guru kita, Ustadz Kiai Al-Hajj Ahmad Sahal, Kiai Al-Hajj Hasan, yang kami muliakan para asatidz senior yang berkenan hadir pada jilsah kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau di Sydney ini sudah setelah taraweh, jadi kami mungkin salah satunya yang sudah tidak berpuasa, Ustaz. Mohon maaf.
Kemudian juga kami hormati Sohabi Trimurti, mungkin alumni Gontor yang sudah sangat senior yang pernah bertemu langsung dengan Trimurti, dan kawan-kawan yang lain tabi'ut tabi'in sebagaimana yang tadi malam juga ikut hadir. Pertama, kami merasa terhormat karena kami yang masih fakir, masih harus banyak belajar, berkesempatan duduk bersama dalam jilsah yang sangat mulia dan penuh berkah ini bersama kiai kita, asatidz kita, dan kawan-kawan kita. Izinkan untuk menyampaikan pembacaan kami yang masih sangat terbatas terhadap Trimurti. Jujur, ketika kami berada ribuan kilometer dari Gontor, acara seperti ini sangat penting bagi kami untuk selalu mendekatkan gagasan, ideologi, values kepada Gontor. Dan ketika tadi pagi kami main-main ke perpustakaan di sini, ternyata saya menemukan apa yang tadi diceritakan, buku sejarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor, ada 3 jilid di perpustakaan sini, dan ini masih menggunakan ejaan yang lama. Saya membaca itu seharian, terasa setruman yang sangat luar biasa, karena membaca Gontor dari barat, dan itu di sini mendapatkan posisi yang sangat istimewa sekali di perpustakaan yang sangat megah. Maka tim penulis sejarah Gontor nanti ke depan insya Allah akan terus bekerja keras sehingga merampungkan tulisannya, dan insya Allah buku-buku itu akan bisa dinikmati di seluruh dunia. Membahas Trimurti, tentu kita tidak bisa mengesampingkan peran penting lingkungan terdekatnya, yang dalam hal ini tentu adalah orang tuanya. Sebagaimana kita maklum bersama bahwasanya Trimurti itu sudah ditinggalkan oleh ayahandanya ketika semuanya masih sangat belia. Kiai Sahal misalnya umurnya kurang lebih sekitar 17 tahun mungkin. Kiai Haji Zainuddin Fanani mungkin kurang lebih 10 tahun. Kiai Haji Imam Zarkasi 8 tahunan, sekitar itu mungkin. Jadi masih sangat belia, sudah ditinggalkan oleh ayahandanya. Tentu di sini terlihat bagaimana peran seorang ibu yang benar-benar menjadi al-madrasah a'ula bagi Trimurti, termasuk Kiai Haji Zainuddin Fanani yang masih sangat belia waktu itu. Dalam buku sejarah itu kita bisa baca, termasuk yang sudah diterbitkan oleh teman-teman alumni 2000, di situ diceritakan sangat detail, dan dalam buku sejarah Balai Pendidikan Pondok Modern yang kami baca di perpustakaan sini juga sangat detail disebutkan bagaimana Nyai Santoso itu betul-betul menjadi suri tauladan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Hasan. Bagaimana mencontohkan kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya, bagaimana menjadi seorang pekerja keras. Di situ juga jelas disebutkan bagaimana Nyai Santoso itu yang seorang diri merawat putra-putrinya, itu juga melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat seperti ke ladang, kemudian mengurus petani yang mengolah sawah. Itu di luar jangkauan kami anak-anak muda, anak-anak milenial mungkin. Bagaimana seorang ibu bisa melakukan itu di saat itu sendirian, sudah ditinggalkan oleh suami tercintanya. Di samping itu beliau juga seorang ibu yang sangat sederhana, suka menolong orang lain. Di sekitar Gontor itu sangat terkenal sebagai seorang ibu yang suka membantu tanpa dimintai pun sudah memberikan bantuan. Dalam bahasa Gontor itu ketika becek itu sudah sangat terkenal bahwasanya Nyai Santoso itu selalu membawa bawaan-bawaan yang itu sangat membantu masyarakat sekitar. Beliau juga dikenal suka memberikan tausiah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan kepada masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini tentu ini menjadi
pembentuk pertama, lingkungan pertama yang menempa Trimurti ketika masih sangat belia. Maka berkaitan dengan ini saya membaca karya-karya ilmuwan barat tentang ecological system theory. Di situ ada lapisan sistem yang di mana lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang peserta didik. Lapisan yang paling pertama yang bersinggungan secara langsung dengan seorang anak manusia itu adalah disebut mikrosistem, yang itu disitulah bagaimana seorang individu itu berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Jauh sebelum teori itu terteorikan pada tahun 1979, teori itu lahir di Barat, Nyai Santoso sudah menerapkan itu semua tanpa teori, tanpa membaca terlebih dahulu seperti kita yang muda-muda harus belajar dulu, membaca dulu. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena petunjuk Allah, bukan karena ilham dari Allah. Jadi genealogi pemikiran dan kepribadian serta kekiaian Trimurti itu pertama kali dibentuk oleh sang ibu keluarga yang ketika itu harus membesarkan putra-putrinya sendirian karena sudah ditinggal oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Kemudian yang bisa kita lacak juga bahwasanya Trimurti termasuk Kiai Haji Zainuddin Fanani itu track record pendidikannya sangat lengkap sekali. Dari pendidikan dasar yang umum, kemudian di waktu bersamaan juga masuk ke pesantren. Di situ dicatat ada pernah nyantri di pesantren Josari, kemudian pernah juga di Termas, kemudian juga di Sidoarjo, kemudian juga di sekolah dasar Belanda. Kemudian setelah itu Kiai Haji Zainuddin Fanani juga meneruskan di sekolah yang khusus mendidik beliau sebagai seorang guru, yaitu tepatnya di Quick School di Padang. Kemudian juga tidak hanya itu, beliau juga sekolah di khusus lembaga pendidikan yang menempa murid-muridnya untuk menjadi seorang pemimpin di Leader School, sekolah pemimpin di Palembang. Kemudian tidak hanya itu, juga masuk ke sekolah Mubalighin. Di situ ada pendidikan jurnalistik, ada pendidikan tabligh. Sehingga Kiai Haji Zainuddin Fanani itu dikenal sebagai seorang orator yang sangat ulung, seorang leader, karena betul-betul beliau juga belajar di lembaga pendidikan yang khusus mendidik murid-muridnya untuk menjadi seorang leader. Maka tidak heran kalau kita melihat kiprah beliau mulai dari menjadi seorang guru di beberapa sekolah, kemudian juga di waktu yang bersamaan juga menjadi seorang pengurus Muhammadiyah. Kemudian juga beliau pernah diangkat menjadi penasihat kepolisian. Pernah menjabat juga di Kementerian Sosial. Jadi ini menunjukkan betapa sosok Kiai Haji Zainuddin Fanani itu sosok yang sangat lengkap, yang sangat kamil. Dari pendidikan dasarnya, pendidikan agamanya, kemudian juga pendidikan setelah jenjang setelahnya. Maka tidak heran kalau seandainya Kiai Haji Zainuddin Fanani itu bisa melahirkan karya-karya besar seperti Senjata Penganjur, kemudian pedoman pendidikan modern yang bukunya juga kami bisa temukan di perpustakaan di sini. Pokok-pokok pemikiran itu jelas menggambarkan bagaimana seorang Kiai Haji Zainuddin Fanani itu sosok yang betul-betul memiliki latar belakang pendidikan yang sangat lengkap, dan tidak hanya itu, beliau juga memiliki kemauan yang sangat kuat untuk menerapkan ilmu itu di lingkungan beliau bekerja, di lingkungan Kementerian Sosial, juga di lingkungan masyarakat di mana beliau tinggal di Palembang ketika itu, kemudian juga di Sumatera Barat dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dalam pandangan Kiai Haji Zainuddin Fanani, sebuah lembaga pendidikan itu
khususnya pendidikan modern itu harus fokus kepada pengembangan kepribadian peserta didik. Dan juga sebuah lembaga pendidikan itu harus fokus kepada peningkatan sisi competitiveness seorang peserta didik. Bagaimana dia bisa bersaing dengan siapapun dalam dunia yang sangat luas. Jadi itu. Ya. 2 menit lagi saya Siap Ustaz. Mohon maaf agak tidak sadar ini waktunya, mohon maaf. Jadi betul-betul bagaimana pemikiran beliau itu tertuangkan begitu jelas dalam karya-karya beliau, dan juga tidak heran kalau seandainya adik beliau Kiai Haji Imam Zarkasi itu setelah mendapatkan mungkin berkomunikasi waktu itu dengan Kiai Haji Zainuddin Fanani untuk meneruskan sekolahnya di Padang Panjang. Jadi betul-betul di situ kita bisa melihat dengan jelas bagaimana konsep pendidikan modern yang diinginkan oleh Trimurti ketika itu, khususnya dalam karya-karya Kiai Haji Zainuddin Fanani. Maka dari sini terlihat jelas bahwasanya kalau kita melihat akar dari pendiri Pondok Modern Gontor ini, jelas kita bisa melihat dari pendidikan yang sangat lingkup, yang sangat kecil, yaitu pendidikan keluarga. Dan ini sudah sangat tepat sekali dengan apa yang saat ini terus dijaga oleh Pondok Modern Darussalam Gontor, dengan mementingkan itu semua, dan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan sebagaimana yang dicontohkan secara langsung oleh orang tua Trimurti, Ibunda Trimurti khususnya waktu itu, betul-betul sampai saat ini itu bisa terjaga dan terus bisa diestafetkan kepada kami generasi ketiga, dan semoga nanti juga itu terus bisa diestafetkan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi sekali lagi memang perlu waktu yang panjang untuk membahas ini semua, maka sudah sangat tepat sekali kalau seandainya betul-betul saat ini adalah benar-benar menjadi asrut tadwin bagi Gontor untuk membukukan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh kita semua. Sehingga kalau tadi malam disinggung Gontor itu bisa menggabungkan sebagai antara tasawuf dan filosof, sehingga yang kita kerjakan juga sekarang ini sudah mulai kita tulis bukan apa-apa, bukan untuk riya, tapi untuk sebagai media untuk mengestafetkan semangat itu, nilai itu, values Gontor kepada generasi-generasi berikutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan kepada moderator Ustaz Eko. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Saifullah di Sydney sudah mungkin menjelang jam 10 malam Ustaz ya. Ya. Oke, jazakumullah atas pemaparan antum. Yang kami garis bawahi sangat menarik tentang tadi pengaruh Trimurti yang sangat luar biasa ya, setelah dikaji dan dikaitkan dengan teori yang ada di Barat, ecological system theory, Nyai Santoso Anubesari sangat mempunyai peran sangat luar biasa untuk membentuk kemudian apa istilahnya itu, membentuk karakter, kemudian demikian juga tingkah, kemudian sifat yang sangat luar biasa daripada Trimurti, yang sehingga dengan lingkungan dan keluarga yang baik ya kemudian mampu untuk menghantarkan kepastikan di tempat atau diwujudkan untuk mendirikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Oke, kami tidak akan merespon secara panjang. Kami persilakan selanjutnya yaitu Al-Ustaz mengupas tentang bagaimana genealogi daripada Kiai Haji Imam Zarkasi. Tafadhol Ustaz Munif. Beliau adalah sebagai satu ketua panitia kali ini dan sebagai ketua Forbis juga. Jazakumullah waktu yakum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Babana Kiai Al-Hajj Hasan Abdullah Sahal, para asatid di Gontor, guru-guru kami, khususnya wali kelas kami yang telah mendidik sejak kami nyantri di pondok sampai saat ini. Para alumni, wali santri, dan seluruh simpatisan Gontor. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Dalam waktu yang singkat ini kami langsung saja berbicara tentang Kiai Haji Imam Zarkasi sesuai yang diamanahkan oleh Pak Eko selaku moderator. Pertama, sebelum berbicara Kiai Haji Imam Zarkasi, kami teringat tahun 2016 dulu saat datang ke Pak Yai Hasan, ketika kita membawa buku Trimurti untuk ditakdim ke beliau, buku ini sebelum menjadi kado ulang tahun Gontor yang ke-90, beliau bertanya kepada kita, berapa presentasi pondok dan berapa presentasi Trimurti? Lalu kami sampaikan kepada beliau, presentasi pondok ini 75% tentang sejarah Gontor, nilai-nilai Gontor, kemudian kultur Gontor, termasuk sejarah dan makna yang terkandung di dalam apa yang kita rasakan di Gontor. Kemudian 25%-nya tentang Trimurti. Kemudian beliau menjelaskan dan memberikan nasihat kepada kami tentang nilai Gontor, yang kedua kultur Gontor, yang ketiga sejarah Gontor. Maka sanad keilmuan adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa kita pisahkan dengan kajian sejarah lainnya. Kal jasadil wahid. Para pendiri Gontor juga memegang nilai kultur dan sejarah para guru-guru beliau selama beliau ini mengembara ilmu. Maka genealogi yang akan kita kaji di sini adalah nasab keilmuan atau orang tua biologis Trimurti. Kiai Haji Imam Zarkasi lahir 21 Maret 1910, anak ketujuh atau si bungsu dari pasangan Yai Santoso Anombesari beserta Nyai Sudarmi. Saya tidak akan perpanjang di kisah Pak Zar selama kecil. Yang jelas 10 tahun beliau sudah mulai belajar di sekolah formal di Ngelumpang selama 3 tahun. Kemudian beliau setelah itu belajar di Ongkoloro juga selama sekitar 2 tahun sambil nyantri kepada Kiai Zaid tentang tasawuf, kemudian Kiai Syarif di Jorsan, kemudian Yai Mansur, beliau juga itu belajar tentang tauhid dan tafsir dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengembara menuju kota Solo pada tahun 1925 sampai 1930. 5 tahun di Solo ini adalah sebuah waktu di mana beliau belajar luar biasa. Kalaulah Solo pada zaman itu ada 3 lembaga, Jamsaren, kemudian Mambaul Ulum, Madrasah Arabiyah Adabiyah, MAI. 3 lembaga pendidikan itu favorit. Rata-rata orang masuk itu satu, di Jamsaren ya Jamsaren saja, atau Mambaul Ulum saja. Begitu juga di MAI. Tapi tak tanggung-tanggung dengan Pak Zar ini atau Imam Zarkasi muda. Beliau langsung masuk ke 3 lembaga pendidikan sekaligus. Jadi Pak Zar itu di Jamsaren belajar ngaji kitab Turos malam. Kalau di Mambaul Ulum beliau belajar sore tentang fikih. Kemudian Madrasah Arabiyah Adabiyah, Madrasah Arabiyah Islamiyah, beliau belajar ilmu-ilmu umum termasuk pelajaran sekolah di pagi hari. Maka Jamsaren saat itu yang menjadi figur Pak Zar adalah Kiai Abu Umar. Beliau sangat berani untuk mengajarkan ilmu Al-Quran dan hadis. Padahal pada saat itu pemerintah Belanda sudah jelas melarang sekali ajaran Al-Quran, hadis. Kenapa? Karena khawatir umat Islam itu akan paham hakikat Islam yang dapat menimbulkan semangat untuk melawan penjajah Belanda. Tapi Jamsaren saat itu berani mengajarkan Quran, hadis, tafsir, jalan lain. Kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Safinatun Najah, Qiraat Syatibi dan lain sebagainya. Dan Pak Zar sudah mempelajari itu di Jamsaren di usia beliau sekitar 19 sampai 20 tahun. Jamsaren juga mengajarkan kegiatan ekstrakurikuler seperti kepanduan, baris berbaris, diskusi, olahraga, muhadharah dan lain sebagainya. Kemudian Madrasah Arabiyah Islamiyah, Pak Zar itu mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, terutama dari sosok gurunya yang bernama Syekh Muhammad Umar Al-Hasimi. Beliau alumni Universitas Zaitun di Tunisia. Beliau ulama dari Tunis dan juga alumni Al-Azhar. Ketika itu sebagai guru Al-Irsyad pada zaman yang mana semasa dengan Syekh Muhammad As-Surkati As-Sudani Al-Ansari. Ketika terjadi peperangan antara Turki atau ketika itu masalah di Turki Utsmani, maka Umar Al-Hasimi itu berpihak ke Turki. Beliau tidak ingin Turki Utsmani ini runtuh. Ya, runtuh atau hilang. Karena apa? Karena kalau Turki Utsmani runtuh, maka Islam akan sangat mudah dikuasai oleh Barat. Tapi kondisi politik yang ada saat itu tidak memungkinkan sehingga memang benar nyatanya
Turki Utsmani runtuh setelah 1330 tahun Islam berjaya dan sekitar 8 abad Turki Utsmani berjaya. Qadarullah Umar Al-Hashimi karena tidak sepaham dengan kondisi yang ada sehingga beliau hijrah ke Indonesia pertama kali di Pekalongan kemudian di Solo. Beliau ini adalah Syarif Muhammad Umar Al-Hashimi, putra dari Syarif Utsman Al-Hashimi Al-Makki, mufti qadi syarif di Tunisia. Ditangkap saat penjajahan Perancis, kemudian singkat ke Singapura, kemudian hijrah ke Indonesia. Setelah itu Umar Al-Hashimi mengajar lama di Solo. Pak Zar belajar di MAI ini selama kurang lebih 3 tahun. Ketika masuk kelas 1, Pak Zar selama 6 bulan langsung dipindah ke kelas 4 karena memang keilmuan Pak Zar sangat luar biasa. Kemudian di Mambaul Ulum Pak Zar ini belajar masuk di tes 1, 2, 3, 5 langsung masuk kelas 5. Lulus setelah itu kelas 7. Di Jamsaren juga Pak Zar 2 tahun. Banyak hal yang Pak Zar pelajari di Jamsaren dan juga Mambaul Ulum. Namun selama Pak Zar di Solo, beliau lebih tertarik belajar program khusus takhusus internat, yakni internat bersama Umar Al-Hashimi, yang mana tempatnya Pak Zar belajar saat ini menjadi Rumah Sakit Kustati, dan dulu namanya sudah memang internat Kustati. Di bawah bimbingan Umar Al-Hashimi langsung Pak Zar belajar banyak hal. Kemudian Pak Zar adalah sosok guru, adalah sosok murid yang taat betul dengan Umar Al-Hashimi. Maka meneladani seluruh kegiatannya, dan Pak Zar banyak belajar tentang pendidikan dan pengajaran. Bagaimana cara mendidik murid. Kemudian disinilah Pak Zar juga bertemu dengan sosok pendidik, pemikir, politikus yang berwawasan luas dan berpikiran bebas. Maka Pak Zar termasuk murid yang sangat mendapat perhatian khusus dari Umar Al-Hashimi. Bahkan Pak Zar itu sering dipanggil kemudian untuk menuliskan sesuatu yang berupa artikel, kemudian berupa makalah dan lain sebagainya. Disinilah Pak Zar banyak belajar tentang konsep imla dan insya yaumi dari gurunya. Kemudian Pak Zar banyak belajar tentang uslub bahasa Arab yang baik dan benar. Beliau belajar direct method dengan Umar Al-Hashimi karena memang Umar Al-Hashimi ini langsung orang Arab, sehingga belajar konsep bahasa Arab atau ilmu bahasa Arab Pak Zar dengan Umar Al-Hashimi adalah sebagaimana orang Arab aslinya. Itulah Pak Zar selama di Solo. Kemudian setelah itu Pak Zar sebagaimana diceritakan oleh Ustadz Soeharto tadi, Pak Sahal mengatakan kalau cuma ini saja kamu dapatkan di Solo, ya aku sudah belajar semua. Sehingga Pak Zar kembali lagi ke Umar Al-Hashimi dan Umar Al-Hashimi mengarahkan untuk berangkat ke Padang Panjang. Selain itu disupport juga oleh Pak Fanani. Maka 6 tahun Pak Zar di Tanah Minang sejak 1930 sampai 36. Usia beliau ketika itu sekitar 20 sampai 26 tahun. Pertama Sumatera Tawalib, ini beliau banyak belajar dengan Syekh Abdul Karim Amrullah atau terkenalnya dengan Haji Rasul, ayahnya Buya Hamka. Di situ Pak Zar langsung kelas 6. Kemudian di Normal Islamic School, ini yang disebut dengan Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Di sini Pak Zar masuk tahun 32 sampai 35. Kemudian mempelajari ilmu ulum dan ilmu umum, aljabar, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Konsep pembelajaran Pak Zar, kami melihat dan kita melihat bersama Pak Zar di Solo bersama Umar Al-Hashimi, beliau belajar langsung bil athar, ilmu athar kepada orang Arab asli, langsung kepada tokoh ulama, alumni Azhar, alumni Zaitun, dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau ini belajar birra'i selama di Padang Panjang. Selama di Padang Panjang belajar konsep bahasa Arab dengan konteks dari Mahmud Yunus tidak. Tapi Pak Zar memang belajar mengkombin antara dua di Solo dan di Padang Panjang. Kemudian beliau ajukan ditakdim kepada kakak tertuanya, Mbah Sahal, dan juga Pak Fanani. Kolaborasi beliau bertiga sehingga menjadi sebuah kesatuan, dan memang ditulis oleh muridnya Pak Zar sendiri sehingga adalah Durusul Lughah Al-Arabiyah. Maka kenapa bahasa Arab di Gontor ini terakhir, kenapa bahasa Arab di Gontor ini kan naqsh al-hajar, seperti mengukir di atas batu. Satu yang kami lihat, Pak Zar menerapkan konsep yang sangat menarik dalam mengajarkan ilmu bahasa Arab, dan tidak terasa kita secara otomatis terbrainwash dengan percobaan yang beliau terapkan di Gontor. Pertama adalah ketika hari Sabtu kita masuk kelas,
Guru mutola'ah itu mengajarkan kana Muhammadun Naim. Minggunya besok ketemu Ustadz Nahwu atau pengajar Nahwu, kita akan diajari kana wa akhwatuha. Sorof juga akan diajarkan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Pada hari Selasanya ketemu guru imla, mengimlakan tentang konsep kana. Hari Rabunya insya-nya wali kelas pun setelah di Qiraatul Rasyidah menjelaskan kana Muhammadun Naiman, maka insya-nya pun wali kelas akan mengarahkan tentang kana. Kamisnya guru fikih, hadis, mahfudot, bahkan muhadharah. Jumatnya muhadasah dan lain sebagainya. Sehingga 1 minggu kita di Gontor itu dicekoi ilmu kana. Minggu kedepannya ilmu inna, minggu kedepannya ilmu apa ini itu dan lain sebagainya. Maka selama 1 tahun sudah banyak ilmu. Nah, secara tidak langsung kita mendapatkan ilmu bahasa Arab. Maka silakan para kiai atau praktisi pendidikan yang mau mencoba teori ini, tapi ya jangan kaget. Kalau nanti santri-santri antum sangat lihai berbahasa Arab atau bahkan lupa dengan bahasa Indonesia. Itulah sebuah konsep yang ada dari Pak Zar. Aku lumayan tasmaun dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Munif telah memaparkan secara ringkas tapi pun sudah sumuli tentang latar belakang pendidikan Kiai Imam Zarkashi dan bagaimana pengaruh dari pendidikan yang beliau peroleh selama mondok, kemudian selama menjadi kami lihat dalam jam kami di Indonesia jam 5:14 acara ini akan selesai sekitar 15 menit yang akan datang. Kami nanti juga kalau lah Bapak Pimpinan Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal masih berada di sini, kita memohon untuk ingin melanjutkan tugas yang lain, mungkin tidak apa kami teruskan mungkin dengan ijazat. Ya permisi, ini saya ada acara di Al-Mawadah sekarang ini. Oh ijazat, jazakumullah ala khudurkum. Semuanya, dan yang Pak hukum jaminan, saya nanti malam masih ada acara besok pengumuman laporan dari KMI si putra putri dan cabang-cabangnya. Doakan saja sehat buat jabat istiqomah. Amin. Amin. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Bapak Pimpinan berkenan untuk meninggalkan kegiatan Zoom ini, masih ada waktu sekitar 10 menit yang akan datang. Mungkin kami memohon mungkin salah satu dari peserta ya untuk bertanya kepada pemateri. Mungkin singkat saja pertanyaannya, boleh untuk raise hand, silakan yang ingin mungkin bertanya ataupun mengulas sekitar 1 menit. Setelah itu nanti ditanggapi oleh kata terakhir daripada seluruh pemateri. Jazakumullah. Mohon Ustaz Munif dibantu kira-kira kalau seadanya ada yang peserta yang raise hand. Siap Pak Eko. Banyak pertanyaan di itu ya, chat Pak Eko. Ya. Kalau mungkin ada soal mubasir nggak apa-apa, langsung. Kalau tidak ada akan saya baca pertanyaan di chat, insya Allah. Ini ada pertanyaan untuk Ustadz Soeharto sepertinya tentang peran Ibu Trimurti. Oh, tayyib Ustadz. Boleh kami bacakan? Boleh, tafadhol. Ini kita saling. Oke, ya, peran monggo. ini karena dari Birmingham nanti berubah bahasa kalau dibaca. Jadi kita Indonesia aja baca. Peran Ibu Trimurti ini sangat kuat dalam melahirkan tokoh-tokoh besar. Apa value ini bisa diadaptasi oleh ibu-ibu saat ini? Seperti saya contohnya seorang ibu, tapi merasa sangat jauh dari value tersebut. Adakah referensi yang menulis detail tentang hal ini? Mohon informasi agar bisa belajar menjadi ibu yang baik. Monggo Kiai Haji Ahmad Soeharto sebagai ini dari bapak dan ibu. Pertanyaan dari Putri. Ya, Ibu Ratna Juwita ya, Ustaz Munif. Nggih, wali santri. Ya, wali santri ya. Pertanyaannya luar biasa.
Ya, itu dari saya. Kalau yang menulis tentang peran ibu, saya pikir sudah banyak. Adapun Ibu Nyai Santoso memang luar biasa menjadi pribadi yang seperti itu karena beliau memang dari keluarga kiai pejuang. Suaminya adalah generasi ketiga dari Gontor Lama. Demikian pula saudara-saudara yang lainnya. Jadi dari nasab tadi saya katakan, dari keterpanggilan, nuraninya, lingkungannya itu yang mendidik dan menjadikan beliau seperti itu. Insya Allah kita siapapun kita kalau mau insya Allah bisa untuk meniru dan meneladani beliau, terutama totalitas dalam mendidik anak-anak yang mendedikasikan hidup kita untuk pendidikan anak-anak. Insya Allah bisa. Yang menulis sudah banyak tentang itu ya, tentang peran ibu, pendidikan ibu dan sebagainya. Karena itu maka salah satu nilai strategis Pondok Gontor membuka pendidikan untuk putri, kampus putri, karena mendidik seorang wanita sama dengan mendidik satu keluarga. Karena dia akan menjadi madrasah ula bagi anak-anaknya. Karena itu sangat penting bagi kita kalau berbicara untuk generasi yang akan datang adalah menyiapkan calon-calon ibu yang berkualitas. Seperti Ibu Nyai Santoso tadi. Ya, begitu. Siap. Sudah, saya silakan. Serta atas jawaban antum. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Munif atau Ustadz Saifullah, monggo. Tadi ada pertanyaan tentang bagaimana kita mau mengetahui atau adakah buku yang menulis tentang cerita-cerita Bu Nyai Sudarmi. Ya sebenarnya ada beberapa tulisan tentang Bu Nyai Sudarmi dan nampak sekali di buku Trimurti ini ada jelas sekali kita menceritakan tentang bagaimana perjuangan Bu Nyai Sudarmi ditinggal suaminya saat muda, kemudian mendidik ketiga anak laki-lakinya meskipun ada laki-laki tertua, tapi tetap Bu Nyai Sudarmi yang membina dan ngopeni sang anak. Kalau mungkin lebih jelas bisa dibaca di buku Trimurti. Demikian Pak Eko. Ustadz Munif, kalau sudah apa istilahnya itu penjelasan secara terperinci di buku yang tadi disebutkan Ustadz Munif, insya Allah bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna Juwita. Ini ada pertanyaan lain Ustadz dari Ustadz Yasin Yusuf. Konsep nama Pondok Darussalam itu terambil atau terinspirasi dari mana ya? Apakah karena Kiai Imam Zarkasi tinggal lama di Sumatera sehingga mungkin atau Palembang Darussalam? Mohon mungkin dari para pemateri bisa menjelaskan tentang konsep nama Pondok Darussalam. Jazakumullah. Mungkin Kiai Suwarto atau monggo mungkin bisa. Pertanyaannya menggelitik. Cuman saya mohon maaf ini belum tahu secara persis. Hanya saja memang nama Darussalam itu kan nama salah satu dari surga. Kemudian juga sejalan dengan salah satu sintesa Pondok Modern Darussalam Gontor ya ini Santiniketan yang artinya tempat yang damai gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih, sebabnya seperti apa kita belum tahu persis. Tapi ketika Pak Sahal menyampaikan pesan dan wasiat kepada para alumni menjelang tamat, itu beliau berpesan supaya Darussalam ini direalisasikan di Indonesia, jadikanlah negerimu Indonesia ini menjadi Darussalam, sebuah obsesi dan cerita yang luar biasa begitu. Itu yang kita tahu. Ya mudah-mudahan dengan nama Darussalam supaya kita bisa menerapkan suasana kehidupan yang surgawi, sepertinya di surga seolah-olah gitu. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut. Ustaz Munif, ada tambahan? Jazakumullah Ustaz Soeharto atas respon antum. Ustaz Munif ada tambahan? Cukup Ustaz. Ustaz Saifullah? Cukup. Ya. Cukup Ustaz. Ini waktu berbuka tinggal
8 menit lagi. Mungkin saya boleh menambahin, Ustaz? Pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya tadi ada. Oke, monggo Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ya. Sebenarnya bukan sebuah pertanyaan, tapi respon Ustaz, respon. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan di forum ini, bahwasanya memang di sini ada Ustadz Nurjaman Mukhtar, ada Ustadz Ahmad Fuadi, saya lihat turut bergabung, dan para masyaikh sekalian, ada banyak penulis, teman-teman penulis yang hadir di sini, karena memang ini acara sangat terbuka untuk menerima masukan dari para teman-teman sekalian yang memiliki pengetahuan tentang Trimurti. Kita persilahkan untuk memberikan masukan kepada kami yang akan mengerjakan penyusunan penulisan buku sejarah Gontor. Nah, pertama berkaitan dengan genealogi Trimurti, sebenarnya kemarin kita cukup mendengar apa yang dikatakan oleh Prof. Hamid, bahwasanya Gontor itu lahir tidak dalam sebuah sejarah yang kosong. Artinya ada kejadian sejarah yang melingkupi munculnya Gontor atau lahirnya Gontor. Maksudnya yang ingin saya katakan bahwasanya di mana posisi Gontor ketika Nahdlatul Ulama lahir, yang sama-sama lahir pada tahun 1926. Lalu di mana juga posisinya Gontor ketika ada Muhammadiyah di situ. Terus kemudian dan posisi Gontor dengan para kiai-kiai atau tokoh-tokoh yang hadir pada saat di era itu. Katakanlah ketika Gontor lahir pada 1926 dan Nahdlatul Ulama juga lahir pada 1926. Lalu kemudian Gontor ternyata tidak memiliki haluan pesantren tersendiri yang itu tidak sama dengan NU dan tidak sama juga dengan Muhammadiyah, dan itu hubungan Gontor dengan kiai-kiai di NU dan Muhammadiyah itu juga pernah kami melakukan riset, bahwasanya katakanlah seperti Kiai Haji Sahal, beliau pernah mondok di Buduran. Nah, di Buduran itu ternyata di sanalah beliau bertemu dengan beberapa kiai-kiai NU seperti Kiai Hamid Pasuruan, terus Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, dan beberapa kiai-kiai yang memang bersentuhan atau menjadi ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Nah, itulah jaringan Kiai Haji Ahmad Sahal yang banyak bersentuhan dengan para ulama di Nahdlatul Ulama. Lalu dengan Muhammadiyah seperti apa? Di Muhammadiyah sendiri, kalau kita melihat Pak Fanani, itu sangat jelas bahwasanya Pak Fanani itu orang yang sangat aktif sekali di Muhammadiyah. Bahkan salah satu kader Muhammadiyah yang sangat legendaris, A.R. Fahrudin, itu dulunya adalah sekretarisnya Pak Fanani. Jadi Pak Fanani itu tokoh yang cukup disegani di Muhammadiyah, dan beliau berteman akrab dengan Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bahkan menurut Pak Husnan, novel Hamka yang sangat terkenal, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu yang menjadi figur itu Fanani katanya. Memang saya cukup kaget, ada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu namanya itu kok Fanani di situ. Zainuddin di situ kan disebutkan. Nah, ternyata itu katanya itu adalah Pak Fanani. Jadi di sini sebenarnya ada kronika-kronika yang banyak sekali harus kita ungkap, dan tentunya ini akan membutuhkan banyak riset dan penelitian-penelitian yang harus kita gali lebih dalam lagi. Saya kira itu insight dari saya, dan saya berharap majelis ini bisa
kita kembangkan di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Husain atas tambahan ulasan daripada materi pada kali ini. Insya Allah nanti kita kembangkan lagi untuk diskusi. Waktu tinggal 3 menit. Kami sebelum tutup acara pada hari ini, sesi ketiga daripada webinar tentang sejarah Gontor, yaitu insya Allah hari Sabtu tanggal 24 April di waktu yang sama 15.30 dengan tema perempuan tangguh di balik perjuangan Trimurti pendiri Gontor dengan keynote speakernya Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi MA, kemudian narasumbernya Dr. Muhammad Adib Fuadi Nuris, kemudian Ketua IPP KPM beliau, kemudian Wianto Suud itu tim penyusun sejarah Gontor, kemudian Ustadz Fatan Aziz guru kami di Gontor Putri II dan moderatornya Ustadz Lutfi Arya MPSI, dosen Universitas Hang Tuah alumni tahun 2000. Yang terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Pimpinan Pondok Muda Darussalam Gontor Kiai Haji Hasan Pulau Sahal, kemudian Ustadz Mukarram Ustadz Ahmad Soeharto, Ustadz Munif At-Tamami dan Ustadz Saifullah atas kesediaan antum untuk mengisi dari acara webinar pada kali ini. Jazakumullah khairan katsiran, dan mari kita tutup acara webinar ini dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka dan Saifullah selamat untuk persiapan istirahat di Sydney. Syukran jazilan. Kemudian Afan, mungkin ada terakhir kalimat Ustaz Munif, ada tambahan atau cukup saya tutup ini? Cukup Ustaz, langsung ditutup karena sudah adzan bentar lagi Surabaya. Oke. Oke, jazakumullah khairan. Oke. Kami tutup dengan bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang di sini jam berapa, Ustaz? Baru jam 8:30 Ustaz. Sekarang waktunya 8:30. Coba dicampur GG. Iya. Ya, di sini baru jam 11.30. Masya Allah. Berapa jam puasanya Ustaz Eko? 17 jaman ini Pak Syekh. Yes. Halo Pak Ridwan. Ini ada Ridwan juga. Ya. Satu itu masih di London, ya? Ya masih di sini. Udah kuat adem lagi. Ya, kalau pagi masih kadang-kadang minus derajat ini. Semua ini kita nih. Ustaz Rahmat Kaha, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz Saifullah. Kapan kita ke Melbourne ini Ustaz Saifullah? Border masih ditutup Ustaz sini. Orang asing nggak boleh masuk sejak pandemi. Nggak tahu kapan dibukanya. Jadi nggak ada pelajar baru juga karena yang boleh masuk cuma warga negara Australia aja. Sejak awal pandemi Maret tahun lalu sampai sekarang. Oh gitu ya. Iya Ustaz. Salam dari kawan-kawan KPM di sini. Siap. Dari Ustadz Ali. Ustadz Ali Abdullah ya masih ya. Masih ada ya? Dia masih aktif di sini. Perannya sangat vital khususnya untuk kawan-kawan mu'alaf yang orang asli Australia, bukan orang keturunan Indonesia. Jadi beliau punya jamaah khusus untuk mu'alaf orang barat itu, dan biasanya kalau yang merobi itu orang barat juga itu lebih masuk daripada orang Asia ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi jamaah beliau cukup banyak di sini. Ada mu'alaf center gitu ya? Beliau ya, semacam seperti itu Ustaz.
Di Masya Allah. Melbourne, di Queensland, di daerah Brisbane itu ada juga jamaah beliau. Di stasiun masih ada beliau ya, Masya Allah. Termasuk beliau membimbing haji ya bagi haji Betul. calon hujaj yang akan Sahih. Insya Allah tamam. Mohon doanya semoga semuanya lancar. Kawan-kawan penulis buku, Ustadz Hussein, Ustadz Munif, dan kawan-kawan yang lain. Mabruk ala juhudikum. Semoga semuanya lancar. Amin. Saling mendoakan kita. Masya Allah. Ustadz Eko masih berapa jam lagi nih buka? Ini jam 11.30 ya. Buka kami jam hampir setengah 9 malam ya. Sekitar 8.30 menit lagi, 8 jam 30 menit lagi insya Allah. Masya Allah. Nanti Pane, ente di mana nih? Rumah Tajamu. lagi buka nih. Udah buka di situ ya? Tajamu. Alhamdulillah. Ya, Ya, Pak oke. Ustadz Nur Cahyo. Alhamdulillah. Oke, live duluan ya, Ustadz Eko. Syukran kasih. Oke. Assalamualaikum Ustadz Eko. Izin. Assalamualaikum. Salam. Saya juga izin live dulu Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridwan di mana sekarang Ustaz Ridwan? Saya di Oke, kalau gitu di Bandung ya, alhamdulillah. Insyaallah kita nanti bisa berjumpa lagi secara fisik insyaallah. Amin, insyaallah. Ini ada saling silaturahim nanti insyaallah. Oke. Kita ketemu di lain kesempatan, kita masih 3 sesi lagi insyaallah. Jazakumullah. mudah-mudahan selalu dikasih sehat. Amin. Amin. Jazakumullah. Kami izin live dulu untuk persiapan kegiatan yang lain. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.